Ini adalah kawanan bebek di Vietnam. Jumlah kawanan bebek di negara Vietnam dalam 10 tahun terakhir mencapai lebih dari 70 juta per tahun, lalu menempati peringkat kedua dunia setelah Cina. Pada tahun 2022, total populasi bebek secara nasional akan melebihi 80 juta, termasuk 50 juta bebek yang dikhususkan untuk telur dan 30 juta bebek yang dipelihara untuk diambil dagingnya. Dengan produksi telur bebek tahunan yang mencapai sekitar 6,7 miliar telur, Vietnam dulunya merupakan eksportir telur bebek yang sangat besar, terutama mengekspor ke pasar Tiongkok, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Jepang, Indonesia, dengan volume ekspor sebesar hingga miliaran buah setiap tahunnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir ekspor mengalami penurunan tajam. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 hanya sekitar 20 juta butir telur yang diekspor per tahunnya, menunjukkan salah satu alasan utama penurunan ekspor telur bebek. Bapak Pham Kim Dang, Wakil Direktur Departemen Peternakan, mengatakan bahwa di Vietnam penyakit virus tembesu adalah penyakit baru yang muncul selama 5 tahun terakhir, namun telah menyebabkan kerusakan besar pada industri peternakan bebek. Penyakit tembusu yang dikenal juga dengan sindrom overlying pada bebek pertama kali muncul di Malaysia pada tahun 1955. Sejak saat itu penyakit ini banyak terjadi di berbagai belahan dunia, namun baru pada tahun 2019 penyakit ini muncul di negara Vietnam. Hingga saat ini penyakit tersebut sudah banyak muncul pada kawanan bebek di berbagai provinsi dan kota. Penyakit ini terutama menyerang bebek dari segala umur, dengan pertumbuhan lambat pada bebek pedaging, penurunan atau terhentinya produksi pada bebek yang dipelihara untuk diternakan, dan angka kematian yang relatif tinggi. Saat ini belum ada vaksin resmi untuk penyakit tembusu, hingga penyakit ini berkembang dengan cara yang rumit. Menurut Profesor Madye Le Tan Hien, Kepala Departemen Penyakit Menular dan Kedokteran Hewan Masyarakat, Universitas Pertanian dan Kehutanan, tembusu merupakan penyakit baru yang menimbulkan kerusakan sangat besar, bahkan dengan angka kematian mencapai 70-80%. Sementara pengetahuan tani belum banyak dan vaksin belum tersedia secara luas. Saat ini belum ada proses dan vaksin resmi untuk penyakit tembusu, sehingga penyakit ini berkembang dengan cara yang rumit. Para peternak di negara Vietnam saat ini menghadapi banyak kesulitan akibat wabah penyakit, kenaikan harga pangan dan obat-obatan hewan, harga produk yang tidak stabil. Penyakit virus tembusu berdampak besar pada industri peternakan bebek, terutama di negara-negara yang banyak peternak bebek seperti Cina dan negara-negara Asia Tenggara, Thailand, Malaysia, Vietnam. Virus tembusu dapat ditularkan melalui burung dan nyamuk. Penyakit ini juga dapat ditularkan melalui kontaminasi tinja, kontaminasi lingkungan, makanan, air minum, peralatan, dan transportasi. Pengangkutan bebek yang terkontaminasi di berbagai daerah atau kendaraan pengangkut yang terkontaminasi dapat dengan mudah menjadi saluran penularan flavirus dalam skala besar dan cepat. Identifikasi gejala penyakit bebek yang terkena virus tembusu. Itik petelur ditandai dengan berkurangnya produksi telur, asupan makanan itik petelur tiba-tiba menurun, suhu tubuh meningkat, dan semangat tertekan. Setelah 2-3 hari produksi telur turun tajam. Dalam waktu 1-2 minggu tingkat produksi telur menurun dan 80% sampai 90% menjadi kurang dari 10%, dan tingkat produksi telur berangsur pulih setelah 30 hari. Diare dengan fes berwarna hijau juga sering muncul pada kawanan. Anak bebek mempunyai tanda-tanda khas penyakit ensefalitis. Ada pula yang mengalami gangguan berjalan, kesulitan atau kelumpuhan, serta manifestasi neurologis seperti berputar dan menggelengkan kepala terus-menerus. Tingkat kematian berkisar antara 5 hingga 15%, tergantung pada kondisi perawatan. Jika terjadi superinfeksi, 30-50% kawanan bisa mati. Penyakit fit tidak stabil, kaki melebar saat berjalan, kepala dan leher kedutan, rawan terguling saat berjalan, terjatuh terlentang dengan perut
menghadap ke atas, kaki berenang seolah meronta, dan akhirnya mati karena kelelahan. Itulah ciri-ciri bebek petelur yang terkena virus tembusu. Penyakit virus tembusu belum memiliki vaksin resmi yang beredar di Vietnam, sehingga para peternak perlu secara proaktif menerapkan langkah-langkah biosecurity yang baik seperti membersihkan dan mendisinfeksi kandang, area peternakan secara berkala, serta perawatan dan pemberian pakan yang baik. Membersihkan ruangan kandang, patuhi dan laksanakan secara ketat program vaksin mencegah penyakit pada bebek petelur. Tingkatkan dukungan dan kekuatan bebek dengan obat tambahan, vitamin, mineral, dan enzim pencernaan hidup. Ketika cuaca berubah, perlu dilakukan pengobatan infeksi secara proaktif dengan antibiotik, glukokace, dan vitamin C. Mengontrol dan menerapkan langkah-langkah biosecurity yang baik dalam peternakan. Semprotkan disinfektan pada kandang secara berkala 1-2 kali seminggu. Bersihkan semak-semak pepohonan dan bersihkan saluran air. Bunuh larva dan bunuh lalat dan nyamuk secara berkala di dalam dan di luar kandang.